Banyak sekali perannya, ada yang memang menjarah, ada yang mengambil, ada yang perusakan, ada yang hanya ikut-ikutan, ada yang nemu saja dan kemudian ada yang juga sudah dibalikin. Nah kalau konteksnya seperti ini, ada yang misalnya memang hanya ikut-ikutan saja pun membalikan. Gimana caranya agar polisi tidak malah salah tangkap atau salah dalam proses hukumnya? Ya, saya kira kualifikasi pertama yang harus dicari adalah orang yang menghasut Hmm. untuk melakukan penjarahan dan pencurian ya kategorinya terhadap barang-barang milik orang lain dalam masa situasi yang sangat mencekam tersebut ya begitu. Nah, nanti pelakunya ini masuk dalam pasal 106 penghasutan untuk membuat keributan dan keonaran. Lalu dia juga nanti bisa disertakan dengan pelaku pencurian masuk di pasal pencurian ya di 362. Nah, pencurian ini berarti orang siapa? Karena ini deliknya delik formil, maka di mana barang sudah diambil, setelah selesai diambil, maka itu sudah full void ya, bahasa hukumnya sudah sempurna tindak pidananya. Tidak terkecuali apakah barang itu dikembalikan atau tidak, maka pelaku bisa dijerat dengan pasal pidana. Nah, kalau dia tidak mempunyai niat, kalau dia niat adalah untuk mengembalikan dan dia tidak punya niat untuk menguasai barang tersebut, maka tidak bisa dipidana. Tadi salah satu contohnya, dia menemukan barang tersebut di jalan atau menemukan di tempat lain dan dia mengembalikan, tidak mempunyai niat untuk menguasai barang tersebut, maka dia tidak bisa dipidana karena. Tapi kalau dari awal dia mengambil karena ketakutan dipidana lalu dikembalikan, itu tidak menjadi suatu alasan untuk tidak dapat dipidana begitu. Tetapi perlu diingat ya, bahwasannya sekarang ada yang namanya RG, Restoratif Justice. Jadi kalau orang yang sudah mengembalikan dan ada orang yang pemiliknya mengampuni dan memberikan perdamaian dengan orang tersebut, maka orang tersebut bisa mengajukan restoratif justice sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi kasusnya. Saya kira untuk orang-orang yang tidak punya niat jahat, yang hanya mempunyai ikut-ikutan dan mengembalikan, seharusnya dilakukan dengan restoratif justice dan tidak perlu dilakukan penahanan. Jangan sampai hanya untuk membuat formil, membuat supaya memuaskan masyarakat atau pemilik harus ada yang ditahan. Padahal belum tentu orang tersebut mempunyai niat jahat untuk menguasai. Nah, Prof. Begitu, Mbak. Jamin, nah gimana caranya polisi bisa membuktikan mana yang memang punya niat, mana yang punya tidak agar tidak hanya ya sebatas formil aja. Gimana cara bisa membuktikannya? Ya, saya kira para penyidik dalam hal ini harus memiliki bukti yang sah. Tadi sudah dikatakan ada orang hanya mencuri atau mengambil mainan anak-anak, begitu ya. Nah, lalu dia mengembalikan. Tapi karena pada saat itu tertangkap layar dia mengambil dan dikembalikan, maka dia juga dipidana. Ini suatu hal yang menurut saya tidak perlu dipidana. Hanya objeknya ya, saya bukan material ya, artinya hanya mainan anak-anak, pidananya ada. Dia dapat dilakukan penuntutan atau untuk dihukum. Tetapi karena hanya cuma mainan anak-anak, saya kira ada restoratif justice. Ibu Sri Mulyani yang terhormat sebagai menteri harus memberikan perdamaian dengan orang tersebut supaya orang tersebut tidak ditahan sehingga tidak dilanjutkan lagi. Nah, syarat Tapi bisa kalau dilakukan restoratif justice itu apa aja, Prof? ya, syarat restoratif justice bahwasanya ada kesepakatan antara korban dengan pelaku untuk menyelesaikan melalui RG. Dan tindak pidana ini bukan tindak pidana pengulangan atau tindak pidana yang terkait dengan nyawa dan tubuh manusia, tapi ini terkait dengan barang. Jadi sehingga menurut saya ada inisiatif apakah dari Kuya-Kuya, apakah dari Menteri Sri Mulyani, apakah dari Saroni, ini untuk memberikan yang mana menurut mereka dapat diberikan restoratif justice, yang mana tidak. Jadi bisa dikualifikasi seperti itu. Jangan sampai semuanya yang hanya ikut-ikutan, lalu mengambil sendok, mengambil piring, mengambil sesuatu yang tidak punya nilai, lalu dia yang menjadi sarana untuk dijadikan tindak pidana. Saya kira jangan sampai seperti itu mencederai ya masyarakat yang tidak tahu menahu. Oke, tapi Justru para pengasut inilah yang harus ya pengasut-pengasut yang melakukan tindak pidana inilah yang harus dicari dan dihukum begitu, oke, Mbak. tapi kalau melihat titik penjarahan kan tidak hanya satu.
Apakah sebenarnya ini adalah hal yang bisa dilakukan cepat oleh polisi untuk mencari siapa provokator awalnya, siapa dalang awalnya? Saya kira intelijen kita tidak cukup sulit ya untuk bisa menemukan itu. Apalagi sarana dan prasarana CCTV, sarana dan sarana komunikasi yang dimiliki Baris Krim Polri maupun dengan bantuan TNI untuk mengungkap siapa penghasut dan pelakunya penghasutan itu. Jadi sudah sangat gampang sekali untuk bisa melakukan penangkapan ya, karena ini adalah aktor intelektual, sedangkan masyarakat ini kan terpengaruh, apalagi mereka secara pendidikan dan kualitas kemampuan mereka untuk menguasai, untuk tidak melakukan itu kan kecil sekali begitu. Jadi menurut saya harus hadir para korban ini untuk mengkualifikasikan yang mana bisa dinyatakan sebagai orang yang cuma ikut serta tapi tidak punya niat, ada yang memang benar-benar niat. Itu bisa dilihat dari kualifikasi pertama itu. Yang kedua terkait dengan berapa besar yang dicuri itu. Kalau hanya nilainya tidak signifikan, saya kira tidak perlu ditahan dan ditindaklanjuti ke pengadilan begitu, Mbak. Tapi Prof, kalau misalnya berkaca dari misalnya kasus penjarahan yang sudah pernah terjadi, ini bisa dibaca sebagai sesuatu yang sistematis atau spontanitas saja ketika ada kemarahan dari warga? Saya kira tidak bisa dikatakan spontanitas kalau titik-titik itu dilakukan secara sistematis. Saya beberapa kali mendengar dalam rencana itu sudah dilakukan dalam 2 gelombang. Ya, gelombang pertama sebagai pengintip, gelombang 2 sebagai orang yang melakukan pengerusakan atau juga melakukan pengambil-alihan, dan itu disebarluaskan melalui sarana dan sarana media sosial seperti TikTok ya. Jadi saya kira ini berupa secara sistematis sudah ada, tinggal bagaimana saja nanti aparat penegak hukum ini dapat membuktikan. Jadi jangan sampai orang-orang yang kecil ini menjadi pelaku lalu dijadikan penahanan, sementara aktor intelektual dan yang punya konsep besar terkait dengan kerusuhan ini tidak dijadikan tersangka begitu. Oke, Prof. Jamin Ginting, terima kasih sudah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Sehat Terima selalu, Prof. kasih.